Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, kembali lagi di episode 6 dalam acara Bincang Sehat Ramadan ala Stikes Ansiro Pekanbaru. Nah, kali ini kita datangan bintang tamu atas nama Ahmad Mustafa, Ahmad Andriaza Mustafa. Oke. Nah, sebelum kita kenal lebih dalam dengan panggilannya Tofa ya, Muhammad atau Andriza Tofa. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam tentang Tofa, jangan lupa follow Instagram Stikes di stikes.alinsiro dan YouTube channelnya Stikes Alinsiro Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Nah, oke Tofa, boleh nggak sih kenalin dirinya dikit nih ke teman-teman yang nonton tentang Tofa atau tentang keseharian Tofa lah sekalian, gimana? Ya, nama saya Andriza Mustafa. Saya kelahiran Medan tahun 2000. Kalau keseharian saya seperti biasa pergi kuliah. Terus kalau selesai kuliah ngabuburit sama band. Kalau ngabuburit sama band paling nulis lagu atau jamming pak gitu lah ya. Oh, berarti hobi nulis lagu juga ya? Gaming juga berarti, anak gamers nih? Bukan pak. Oh, bukan anak gamers ya? Gamers juga sih. Oke, baik. Nah, dikenalin juga dong, Tofa nih kuliah di mana sih sekarang ini? Oh, kuliah. Ah, iya. Stikes Alinsiro dong. Oh, jadi Tofa ini salah satu mahasiswa di Stikes Alinsiro Pekanbaru. Beliau kebetulan ada di prodi Teknologi Rekayasa dan semester 4. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang ingin gabung di kita perkuliahan bisa daftar di link pmb.stikesalinsiro.ac.id. Nah, atau bisa menghubungi kami di kontak 0822 8308 6699. Oke, nah selain kegiatan Tofa sehari-hari tadi seperti nulis lagu, terus juga hobi pasti ngeband. Nah, dari ngeband Tofa sendiri ini ada musik yang memang khusus Tofa suka dan itu menjadi nilai positif untuk si Tofa sendiri. Wah, untuk lebih jelas kita akan bicara setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, nah tadi kita udah tahu tuh hobinya si Tofa ini kan seperti apa. Nah, cuman kita belum tahu nih positif dari hobi si Tofa ini apa. Boleh nggak dijelasin nih apa sih yang didapat dari hobi itu? Apakah dampak positifnya lebih baik atau lebih banyak dampak negatifnya atau ke masyarakat seperti apa gitu. Nah, yang saya tahu Tofa ini juga jago bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya itu dipelajari dari musik. Nah, ini yang saya belum tahu. Mempelajari bahasa Inggris dari musik. Nah, coba kita tanya-tanya sama Nova langsung nih. Yuk. Kalau bahas positif sama negatifnya, ya itu tergantung pribadi kita lah ya Pak ya. Kan kalau dibilang, kalau orang lihat anak band kan belum tentu baik semua kok. Benar. Ya. Tapi tergantung kitanya gimana cara pilihnya kan. Gimana cara kita milah lingkungannya, cara kita ngambil yang positifnya aja gitu. Iya. Kalau dari saya kan ngikutin band ini keuntungannya kok dibilang lumayan banyak apa positifnya gitu kan. Kalau dibilang udah ngikut band dari tahun 2017 lah. 2017 ya, udah mulai tampil-tampil tuh. Udah mulai Bangun band. Kan, Berarti sekarang udah punya grup band sendiri? udah. Oh, udah. Udah ngeluarin single juga malah. Oh, single terbarunya. Berarti nanti bisa nih kita putar single terbarunya ya. Nanti bisa kita share juga single terbarunya dari si Tofa sendiri dan bandnya. Nah, dari segi positifnya itu Tofa, tadi kan dari ngeband itu, tapi saya lupa nih,
genrenya si Tova sendiri ini untuk band apa sih? Kan genre itu ada macam, ada kayak dangdut, ada koplo, terus ada kayak reggae, R&B. Nah, kalau Tova sendiri ini apa sih? Kalau genre dari band Tova sendiri ini sebutannya popang lah Pak. Popang. Popang. Oke. Nah, popang ini dia sebenarnya subgenre dari, ada namanya genre itu punk dia Pak. Kalau bilang punk ini dia kepanjangan dari, ada kepanjangannya nih. Oh ada. Definisi dari punk itu ada ya? Ada Pak. Dia punk ini lahirnya di Inggris, London. Di Inggris, London, Tapi oke. emang besarnya itu di London Pak. Jadi kepanjangan dari punk itu Public United Nothing Kingdom. Ini tuh kayak gerakan yang diciptain sama anak-anak muda di sana yang anti sama pemerintah. Karena alasannya tuh mereka mikirnya pemerintah tuh nggak memikirkan rakyat bawah lah Pak gitu. Jadi mereka tuh ciptain karya-karya lewat musik gitu Pak. Jadi musik-musik dari popang ini lah, punk ini tadi Pak kan, dia tuh lebih banyak ke arah tentang rakyat-rakyat biasa gitu Pak, kayak nyampein aspirasi lah gitu. Oke, tapi untuk genre-genre yang lain tetap suka juga, cuman tidak seperti sesuka yang genre popang ini tadi ya. Kalau yang lain masih didengerin, sebatas dengerin gitu aja. Oh gitu. Nah, untuk dari genre ini sendiri kan tentu ada sesuatu yang bikin kenapa sih kita suka dengan genre itu gitu. Nah, tadi kan sebagian karena Tova juga tahu tentang sejarahnya dari genre itu terbentuk gitu. Kalau misalnya bisa terpilih genre itu tuh karena apa gitu? Kenapa lebih suka popang gitu? Pasti ada sesuatu kan alasannya. Karena kalau dibilang genre ini, kalau kita lihat lagu-lagu biasa kan Pak, kebanyakan bahas cinta aja kan. Oke, iya. Kalau nggak cinta, persahabatan. Lagunya mellow juga ya. Iya. Kalau dari popang ini saya suka ya Pak, dia emang lebih fokus ke nyampaikan yang ada di lingkungan sekitar Pak. Iya. Nah, itu yang disampaikan kayak masyarakat kecil, itu yang disampaikan sama band-band luar gitu Pak ya. Oke, bagus ya berarti dampaknya jadi ya. Nggak melulu tentang percintaan, tapi tentang cinta juga ada Pak. Oke. Nah, kita loncat dari genre itu tadi ke segi positifnya dari yang si Tova ini jago bahasa Inggris. Nah, kan saya dengernya nih Tova nih jago bahasa Inggris karena musik gitu. Nah, awalnya memang nggak tahu kan tentang misalnya nggak tahu bahasa Inggris itu apalah itu. Tapi karena suka genre ini, jadi Tova mempelajari bahasa Inggris dari musik itu sendiri. Nah, gimana sih cara Tova nih belajar bahasa Inggris dari musik? Karena kan musik itu hanya didengerin. Biasa kalau orang belajar bahasa Inggris itu kan ada lawan bicara atau kita harus tahu grammarnya seperti apa, harus ya luas lah gitu. Nah, sedangkan si Tova ini hanya dari lagu gitu, tapi bisa jago bahasa Inggris. Coba ngasih dong tip-tipnya buat teman-teman, gimana sih kok bisa kayak gitu? Jadi kalau dari saya ya Pak ya, kalau saya tuh denger lagu barat tuh udah emang dari kecil diapain abang gitu, udah diapain sama abang lah. Iya, gitu. abangnya musisi juga. Abangnya dia suka barat juga. Suka Pak. barat juga. Oh. Dari emang ketiga bersaudara ini suka bahasa Inggris kebetulan Pak. Oh iya. Berarti dari lingkungan juga terbangun ya, selain dari musik itu tadi. Udah disuntik sama abang lah gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau dari saya ini metode yang saya gunain ini listening lah Pak, boleh dibilang. Listening. Kan ngedengarkan gitu kan. Yeah. Kalau saya dengerin lagunya gitu kan Pak. Nanti pas sudah dengerin lagu tengok liriknya, kan dipahami gitu kan Pak. Kadang pakai translate dulu Yeah. gitu kan. Tapi lama-lama makin paham gitu. Terus kadang kalau lagi dengerin lagunya coba didengerin ya gitu kan. Nggak usah ditengok liriknya. Kadang kan kalau pribadi orang-orang kan pasti kalau lagi senang nikmatin lagunya ya kan Pak. Yeah. Tapi kalau lagi sedih atau apa pasti memahami sama liriknya ya kan Pak. Oh, bener sih, bener. Iya nggak? Jadi tergantung mood hati kita juga ya, tergantung mood Pak. ya. Nah, kalau misalnya dari belajar bahasa Inggris dari musik ini tadi, ada nggak sih dari lingkungan sekitar gitu, selain keluarga ya, keluarga pasti mendukung, misalnya dari lingkungan sekitar teman atau sahabat atau tempat perkuliahan itu sendiri, misalnya ngapain sih musik-musik kayak gitu, nggak penting, terus belajar bahasa Inggris juga nggak bisa full lah belajarnya kayak gitu. Nah, gimana sih tanggapan Tova sendiri tentang hal-hal seperti itu, atau pernah nggak memang ada yang menyatakan seperti itu gitu ke Tova?
Belum pernah ya. Heeh. Malah lebih kayak ngerasa terbantu kok misalnya. Gitu ya. Oh, itu ya. Jadi teman-teman itu jadi pengen nggak sih? Aku jadi pengen juga lah hobi musik biar bisa bahasa Inggris gitu. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Enggak sih Pak, malahan Tova yang berusaha nge-influence orang itu supaya cobalah dengerin apa musik-musik barat aja sekarang dari sini bisa belajar bahasa Inggris loh gitu. Iya, jangan musik-musik Indonesia aja gitu ya. Jeduk kayak sekarang kan Pak, jeduk kayak gitu. Iya, apalagi di bulan puasa ini ya. Jedak-jeduk nanti dikira azan maghrib. Nah, kalau dari orang tua mendukung ya pasti kalau untuk hal ini mendukung. Oke. Nah, sebelum Tova belajar bahasa Inggris ini tadi, terus hobi musik ini tadi, sebelumnya tuh ada hobi lain gitu? Atau memang dari kecil itu memang udah ya musik, disuntik musik ya sampai besar musik gitu? Ada nggak sih yang lainnya gitu? Kalau sebelum musik? ada sih waktu masih kecil, waktu SD lah Pak ya. Iya. Waktu SD masih ke arah sini juga sih Pak. Iya. Lebih suka ngegambar gitu Pak. Jadi Gambar. waktu SD itu cita-citanya pengen jadi arsitek. Oh, arsitek ya. Arsitek sama nggak sih dengan desainer? Mungkin beda-beda tipis ya antara desainer dengan arsitek. Cuman kalau desainer mungkin lebih ke baju mungkin. Ya. Nah, untuk Tova sendiri dari musik ini kan biasa turun-turun manggung tuh biasa. Kebetulan Tova ini sebagai apa? Gitarisnya, basis, vokalis atau drummer atau Vokalis Pak. vokalis? No, berarti kalau misalnya menyanyikan lagu bahasa Inggris ini kan harus jelas. Berarti memang betul-betul dihayati ya. Iya Pak, harus wajib. Wajib ya. Kalau bisa emang sebelum manggung tuh emang diminimalisir bisa mungkin Pak. Kalau kesalahan semoga nggak buat gitu yang kesalahan. Iya. Dan emang dilatih penuh lah kalau gitu. Oh, nah jadi kalau misalnya di awal pertama manggung nih, kan bawa lagu bahasa Inggris juga nih, lagu barat lah ceritanya ya, lagu barat. Nah, cara menghafal liriknya itu loh. Jadi kan biasa kan kalau orang biasa dipaksa nyanyi lagu bahasa Inggris, kan kita bisa lihat tuh nadanya itu kayak dia ya bukan ini ya, agak meleset-meleset gitu. Nah, kalau Tova itu gimana sih cara mempelajari liriknya itu dalam bentuk bahasa Inggris? Apakah dia hafal atau memang ikutin aja nadanya gitu? Iya lebih kalau mau lebih bagusnya ya Pak ya, kita sebaiknya tuh dengerin aja ya kan? Kita ikutin kayak macam pelafalannya. Soalnya kalau kita fokus ke lirik yang kita baca, belum tentu sama cara kita ngucapinnya dengan yang ada di bacaan tuh kan Pak. Iya. Jadi kalau kita emang metode listening tadi kita gunain, kan kita bisa niruin pelafalannya, tergantung kita berapa banyak dengerinnya ya kan Pak. Kalau sering kita dengerin pasti kita makin lancar lah cara ngucapin. Berarti pernah nggak sih ngalamin pas lagi manggung nih, kan nyanyi lagu bahasa Inggris nih, ternyata liriknya itu salah tapi kita sadar gitu. Nah itu antisipasinya gimana? Antisipasinya ya berusaha lah Pak, kayak nutupin kesalahan itu ya. Oke. Kayak kemarin tuh pernah waktu tahun 2019 Pak di SKA manggung. Wah, manggung di SKA ya, saya belum pernah loh lihat manggung di SKA ini. Pasti grogi nggak sih manggung di SKA tuh? Ramai gitu. Ramai kan yang nonton, ada pacarnya juga nonton. Sepertinya dia masih malu ya. Oke, terus. Nah, pas itu lagi bawa lagu Metallica nih Pak. Metallica. Oke. Yang judulnya Bora-Bora Meru. Itu lumayan musik metal lah Pak ya. Jadi kan agak susah tuh nyanyiinnya tuh. Jadi waktu itu ada salah pengucapan lah. Berusaha lah nge-improve Pak sebisa mungkin supaya nggak kedengaran sama penonton, ditambah-tambah lah apa mau dibilang gitu. Iya. Sama lirik lah Pak. Lagian penonton juga gak bakalan tahu tuh mungkin. Hanya beberapa yang tahu dari 100% tuh paling hanya 30% lah yang ngerti di situ. Nah, kalau misal selain lagu itu kayak lagu-lagu Queen, Dream Theater misalnya atau bawa juga Rolling Stone kan lagu-lagu legend tuh. Itu hobi juga bawa-bawa kayak gitu ya? Kalau bawanya enggak, tapi kalau suka Pak. Suka ya? Queen suka, Rolling Stone kan suka juga. Iya. Kalau misalnya lagu-lagu Indonesia kurang ya? Indonesia jarang sih Pak, tapi kalau yang popang saya suka. Popang Indonesia ya? Kalau di rock di apa ini kan di Indonesia. Iya. Tahun 2000-an lah Pak, kalau di 90-an gitu ya. Udah ada band popang kayak Rockers,
Oh, Rocket Rockers, oke. Gaskin, Ya, PW Gastin. Matasan, Oke. Garuda. Oke, iya. Terus dari ini juga dari bukan PW Gaskin aja dari kan itu pecah tuh bandnya. Kan mereka ada bikin band baru ya? Atau kalau saya nggak salah? Kalau PW Gaskin masih Pak. Masih ya? Oh, ini yang pecah. Aduh, saya lupa. Cuma nantilah kita bahas di belakang ini ya. Karena pengalaman musik saya tidak sejauh dari Tova. Tova ini sangat luar biasa tentang musik. Terus di luar musik ini juga bahasa Inggrisnya memang jago. Nah, kebetulan dia dalam ngomong dalam bicara berbahasa Inggris nih memang juga saya akui jauh di atas saya. Nah, kan kita satu sekolah. Bercanda. Jauh bedanya. Umur saya udah jauh tinggi. Nah, nanti akan kita lanjutin lagi pembahasan dengan Tova. Tapi jangan lupa buat yang baru nonton atau yang baru bergabung, jangan lupa follow Instagramnya Stikes Ansiro Pekanbaru dan Facebooknya Stikes Ansiro, dan jangan lupa subscribe, comment, and like di YouTube channelnya Stikes Ansiro Pekanbaru. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang ingin bergabung di kita, ingin kuliah, kita ada beberapa beasiswa, cuma nanti itu akan kita bahas di sesi terakhir. Nah, boleh juga bertanya ke kontak 0822 8308 669. Oke. Oke, kembali lagi dengan kita di episode 6 Bincang Sehat Ramadan ala Stikes Ansiro Pekanbaru. Nah, buat yang baru bergabung lagi nih, saya ingatin buat follow Instagramnya Stikes Ansiro Pekanbaru dan @Facebook Stikes Ansiro Pekanbaru, dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Stikes Ansiro Pekanbaru. Nah, kita mau lanjutin nih bincang sama si Tova. Tapi sebelum bincang, saya pengen dengar dulu sih sedikit tentang suaranya si Tova ini. Nah, karena dia kebetulan vokalis, nah jadi untung dia bukan gitaris atau drummer ya. Kalau dia drummer mungkin saya tuh suruh tes drumnya di sini, cuman nggak mungkin ya, karena bulan puasa ini kebetulan saya puasa dan Tova puasa, Pak. Alhamdulillah. Nah, kebetulan sama-sama puasa kita. Dan buat teman-teman juga yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan puasa ini kita mendapat banyak kebaikan dan dihilangkan sifat-sifat buruk kita. Amin. Nah, saya pengen denger nih satu lagu dari Tova, lagu apa ya, atau lagu single terbarunya atau yang belum dirilis dan pengen dirilis. Yang dirilis apa yang udah ya? Yang belum deh, karena yang udah dirilis kan pasti udah ada di YouTube ya. Ada. Nah, di YouTube. YouTube channelnya apa? Boleh disebutin aja nggak apa-apa? Oh, Foxes, follow aja. Foxes ya, jangan lupa tuh subscribe di YouTube channelnya si Tova di Foxes. Ya, rubah Pak, rubah. Oke gitu ya, ya saya. Saya rubah. Oke,
Nah, coba nyanyiin satu lagu deh, pengen denger yang pengen dirilis nih lagunya. Apa gimana Pak? Refnya aja boleh. Nanti kalau satu album kan kelamaan tuh, keburu habis sesi kita. Yang belum dirilis aja coba. Saya pengen dengar. Ambil nada dulu, ambil nada dulu. Terasa seperti kayak lagi manggung di konser-konser terkenal gitu, terus gabung dengan grup bandnya Queen, grup bandnya Dream Theater gitu. Oke, ambil nafas dulu, tarik nafas. Jadi ini lagunya belum dirilis tapi semoga soon ya Pak. Iya. I don't care if you go, I don't care if you choose to stay with him. 'Cause someday I will find a better version of myself. 'Cause someday I will be better. Wih, mantap ya. Saya baru dengar loh suaranya. Saya juga belum nonton sebenarnya sih YouTube channelnya. Mungkin abis ini bakalan saya nonton. Jangan lupa subscribe-nya di YouTube channelnya Stikes dan YouTube channelnya si Tova. Suaranya bagus sih. Kenapa nggak ikut ini aja kayak Indonesian Idol gitu? Aduh. Kan kemarin sempat ada nih buka di Pekanbaru kan? Ikut nggak sih kemarin audisinya? Cuman udah rame kan. Pas udah sampai rame sampai keluar antriannya. Terus mundur. Oh sayang ya. Saya rasa mungkin kalau Tova ikut audisinya kemarin nih mungkin bisa mewakili Pekanbaru nih. Ya udah kalau gitu ikut ini aja di TV sebelah ada dangdut. Dangdutnya tapi pakai versi bahasa Inggris gitu. Kan belum ada gitu. Nah, pasti keren tuh. Bisa rame YouTube channelnya tuh nanti. Inovasi baru. Nah, inovasi baru. Nah, buat si Tova nih pengalaman dari biasa turun manggung gitu. Nah, pasti kan ada kejadian-kejadian yang lucu pasti. Terus ada juga yang aneh-aneh gitu. Nah, saya juga pernah sih ngalamin manggung-manggung seperti itu dulu waktu zaman-zaman SMA dulu pernah juga manggung. Itu pernah sampai dengan satu teman band itu sampai kelahi kami nentuin aturannya ini nggak kayak gini nih, tapi ini pas ngejam kan nentuin nada lagunya bagusnya tuh ini ketukannya seperti ini gitu. Nah, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu pas ngejam dan manggungnya gitu lah. Jadi pas ngejam seperti ini, pas manggung beda gitu dengan yang dibawain. Hal yang paling sering lah Pak bilang. Iya kan? Kalau kelahi pas udah selesai manggung kan, karena misalnya entah saya bikin salah pas fals manggungnya kan, entah gitarisnya yang baling ya kan, itu memang ada tuh Pak. Iya. Memang selalu ada. Tiap manggung tuh pasti ada tuh briefingnya. Kok bisa gini sih gitarnya gitu kan? Rupanya pas lagi cek sound nggak tersetel gitu. Iya, iya benar. Itu kesalahan yang paling sering apa? Iya. Apalagi pas lagi manggung tali bassnya atau tali putus Pak. Itu gitarnya putus kan? itu pernah. Itu kayak mana ya? Kalau nggak cepet-cepet digantiin sama Gitar lain gitu ya? gitar lain tuh auto balingnya sih Pak. Iya, Bisa, pasti jadi antara suara dan nada lagunya itu pasti nggak nyambung kan? Ikutnya jadi bingung juga Nah, kan. jadi kacau gitu ya. Kacau. Bener. Nah, kita balik lagi nih ke jagonya si Tova bahasa Inggris dari musik itu tadi. Nah, si Tova sendiri ini di kelas ada nggak sih teman-teman yang aku pengen belajar lah tapi tidak ikut dari musik. Kan tadi kita ngebahas tentang teman-teman di Tova aja tapi lewat musik. Nah, ada nggak sih teman-teman yang pengen ikut atau Tova gabung tapi ya udah kalau misalnya nggak mau lewat musik dengan cara lain, ayo aku bantuin gitu. Oh, ada sih Pak. Ada. Ya, kayak ada namanya Anggi lah ya. Anggi ya, teman sekelas nih ya. Anggi ini cewek apa cowok ya? Cowok, Pak. Oh cowok, kira saya cewek. Oke. Ya, keren juga lah. Dia nanya gimana caranya buat English talk kan. Kalau yang paling mudah lah untuk aku tanyakan Pak, dia nanya gitu kan. Kalau gimana? Bener. Udah. Kalau nggak mau lihat musik, cobalah nonton film. Apa gitu kan Pak? Coba nonton film. Terus
kalau bisa jangan ditengok yang ada translate di bawahnya itu ya kan. Iya. Dengerin aja apa yang dibilang, coba sebisa mungkin pahamin apa yang dibilang. Berarti kita mau pemahamannya itu melalui gerak tubuhnya gitu ya. Apa sih bahasa Inggrisnya tuh body language-nya gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dihilangin teksnya itu buat yang awam nih, misalnya buat yang awam kan nggak tahu nih misalnya ini artinya apa, itu artinya apa misalnya. Nah, jadi gimana sih cara dia belajarnya gitu kalau teksnya dihilangin? Kalau dari Tofanya Pak nggak dihilangin teksnya, cuman kayak misalnya diubah ke bahasa Inggris saja gitu kan, biar kita tahu tulisannya apa yang jadi apa yang dia sebutkan ini loh penulisannya gitu itu, ya kan? Jadi kita paham tuh kan. Kalau kita penasaran kita artinya ini apa nih Pak kan, terngiang-ngiang di kepala terus pasti bakal cari lah translate apa yang dia bilang ya kan. Tapi kalau emang nggak mau ribet ya langsung dipakai translate bahasa Indonesia aja sambil dipahamin ya kan apa yang dia bilang. Nah, kalau misalnya di kelas, kan kalian di kelasnya ada kelas bahasa Inggris juga ya? Ada. Kelas bahasa Inggris 1, 2, atau 3 mungkin nanti sampai. Nah, kalau di kelas itu berarti kan pembelajarannya tuh nanti udah masuk ke vocabnya gitu kan, udah masuk ke grammar, udah masuk ke kosakata-kosakatanya gitu. Nah, kan kalau di musik kan nggak ada yang seperti itu gitu. Nggak ada. Nah, gimana sih cara mempelajari biar masuk gitu? Apa kita hafal aja verbnya dulu gitu atau gimana? Kalau di kayak musik atau film kan pasti bahasa yang digunakan bahasa yang non formal ya Pak ya. Iya benar. Kalau yang dipelajari di kampus atau sekolah itu bahasa yang formalnya, bahasa yang kayak kalau Indonesia saya ingin berjumpa dengan Anda gitu kan, yang formalnya. Iya. Jadi kalau untuk disatuin itu emang agak susah Pak. Kayak misalnya nyatuin yang bahasa Inggris kampus sama yang di film atau di Iya benar. Emang nggak bisa. Susah. Karena bahasa Inggris ini dia ada juga tipe-tipe kan, maksudnya ada yang British, ada yang apa lagi, pokoknya beda gitu. Nah, setiap ada yang namanya urban language juga. Gitu. Kan beda juga tuh. Kayak kita misalnya contohnya karena di Riau, Melayu lah misalnya. Melayu Riau ini kan bahasanya itu ada beberapa juga ya, nggak sama semua gitu. Nah, jadi jatuhnya bahasa Inggris seperti itu juga. Iya, sama Pak. Tapi sebenarnya artinya sama. Cuman cara pengucapannya aja beda gitu ya. Orang-orang di sana kan tergantung kotanya tuh kan. Ya. Nah, kalau misalnya yang Tova pelajarin ini bahasa Inggrisnya yang apa sih? Yang tipe apa? Kebanyakan yang urban sih Pak. Urban ya? Urban English. Yang Amerika kan, tapi yang bahasa-bahasa kotanya lah. Iya, karena dengerin dari lagu itu tadi ya. Kan emang dia tentang masyarakat kan, Pak. Jadi bahasa-bahasanya Oke, bener. Nah, itu tadi pembincangan kita dengan Tova tentang gimana sih dia bisa bahasa Inggris dari musik. Nah, jadi buat teman-teman ternyata musik itu tidak menjadi hal hanya untuk seneng-seneng di atas panggung aja. Nah, jadi musik itu juga bisa buat kita belajar di balik itu. Nah, jadi banyak sebenarnya hal-hal positif yang bisa teman-teman dapat. Nah, selagi kita berpikiran positif dan kadang ada juga hal-hal yang membuat kita maju dan membuat kita mundur. Nah, mungkin untuk hal-hal yang bikin kita mundur itu mungkin bisa ditinggalkan aja. Nah, buat hal-hal yang bisa buat kita maju, mungkin bisa kita rangkul. Misalnya ada teman yang merasa bisa bikin kita buat maju bareng-bareng tuh, itu kayaknya lebih dirangkul tuh, kayak teman-teman Tova tadi kan, pengen belajar bahasa Inggris, tapi dia tidak suka musik. Nah, jadi dialihkan sama si Tova ini untuk versi lain gitu, versi lainnya dia itu seperti apa biar bisa berbahasa Inggris juga. Nah, nanti kita akan lanjut lagi setelah ini. Nah, jangan lupa nih buat yang baru bergabung, follow lagi nih Instagramnya Stikas Al-Insyirah Pekanbaru, terus Facebooknya Stikas Al-Insyirah, dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Stikas Al-Insyirah Pekanbaru. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya ya Stikas Al-Insyirah Pekanbaru, share, like, and comment.
Nah, kembali lagi dengan kita di Bincang Sehat Ramadan ala Stikas Al-Siro Pekanbaru di episode 6. Nah, kita ada pembangunan sih sebenarnya, ada pembangunan masjid. Nah, buat teman-teman, buat saudara-saudara kita, atau buat siapa saja yang ingin membantu atau mendonasikan atau berinfak ke masjid kita, Masjid Baitul Insan Al-Insyirah yang sedang dibangun. Nah, boleh kirimkan donasinya ke nomor rekening yang ada di samping saya ini. Nih, boleh dikirim ke sini. Nah, berapapun donasi yang diberikan, kami akan sangat berterima kasih buat saudara-saudara, buat teman-teman, karena donasi ini apalagi di bulan puasa ya, di bulan puasa ini semoga amal dan infaknya itu berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah mari kita lanjut lagi nih bincang sama Tova. Nah, ini sesi terakhir kita nih Tova. Jadi ini agak kita bikin mendebarkan lah, agak lebih dramatis nih. Nah, di sesi terakhir ini saya nggak banyak sih tanya, cuman saya pengen kita sedih-sedih. Nggak, bercanda. Prank, bukan. Nah, di sesi terakhir kita ini, saya tuh pengen nanya, pengen dari Tova ini tuh ke depannya buat pencinta musik nih yang jangan hanya mendengarkan musik itu hanya untuk senang-senang atau hanya tadi seperti dakduk gitu ya, atau musik-musik ya sebenarnya boleh bebas mau hobi musik apa aja itu terserah, cuman ambil dampak positifnya juga yang paling penting karena itu berpengaruh buat lingkungan sekitar. Nah, harapan Tova nih untuk generasi-generasi muda yang memiliki talenta musik seperti Tova juga gitu. Nah, biar mereka tidak terjerumus ke jalan yang salah gitu. Apa sih harapannya buat generasi-generasi muda? Kalau harapan dari saya, kita kalau ngeband ya fokus ke tujuan utama, ingin bermusik pertama gitu Pak ya. Misalnya kalau emang mau ngeband tuh ya fokus bangun karir di band, misalnya fokus lah ya nulis single, lagu semuanya. Jangan terlalu diikutin pergaulannya, harus dipilah mana yang positif mana yang negatifnya. Kalau yang positif diambil, yang negatifnya ya nggak usah diikutin juga. Terus kalau untuk penerus musik-musiknya ya Pak, iya, ya saya berharapnya anak-anak muda sekarang kalau nulis lagu jangan melulu tentang cinta lah Pak, kalau dibilangin Pak. Iya. Lebih peduli ke keadaan sekitar seperti teman, ya kan, ke rakyat-rakyat, apa yang terjadi di Indonesia misalnya, apa yang lagi ada ya Pak. Jangan tentang cinta melulu lah Pak. Atau ke musik-musik religi ya. Musik-musik religi gimana sih, lebih ini kan lebih apalagi di bulan puasa ini ya, kalau ngeluarin single musik religi mungkin bisa laku keras ya. Iya. Nah, Bisa sih Pak. Nah, jadi itu tadi dari si Tova. Jadi musik itu jangan hanya untuk senang-senang aja gitu ya. Tapi jangan musik yang cinta-cintaan aja gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya yang buat musik malah nangis sendiri gitu. Atau memang yang buat musik cinta itu memang pengalaman pribadi karena masa percintaan dia mungkin kurang baik gitu. Nah, bisa jadi ya. Tapi kita nggak tahu karena memang dari setiap orang itu memang beda-beda sih, kita kan nggak tahu seperti apa. Cuman itu tadi yang Tova bilang benar sih, buat teman-teman kalau bisa jangan sering nulis lagu, kalau misalnya nulis lagu dengan yang cinta-cinta tentang yang lain deh, tentang apa kayak tentang alam sekitar. Tapi atau sekali boleh lah Pak. kalau sekali-sekali boleh gitu, tapi jangan sering karena memang musik yang saya tahu sih memang 80% tuh Iya, musik terlalu monoton Pak. ke cinta semua ya. Cinta semua. Nah, apalagi takutnya itu nanti di generasi yang masih muda, misalnya baru-baru SD udah dengerin yang kayak gitu. Udah kayak gitu kan nggak bagus kan. Nah, lagu anak-anak deh coba, iya kan? Iya. Gimana lagu anak-anak tapi versi bahasa Inggris itu kan lebih mendidik nggak sih? Edukasi lah Pak. Jadi anak-anak sekarang itu jangan didengerin musik yang cinta-cinta gitu. Nanti kalau udah besar dia mengalami masalah percintaan terus terjadi sesuatu masalah, nanti orang tuanya nyalahkan anaknya. Padahal anaknya nih dari kecil udah didengarin musik-musik seperti itu gitu ya. Nah, jadi buat para
Kalau pembuat musik apa sih yang buat lagu gitu, nyiptain lagu apa sih namanya sebutannya gitu? Musisi ya, buat para musisi yang ada di Riau khususnya atau di seluruh Indonesia lah. Buat lagu inilah lagu anak-anak. Kebetulan saya juga punya anak nih, jadi lagu anak-anak yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Jadi biar enak gitu saya putarnya gitu. Nah, itu tadi kedepannya harapan dari Tova. Nah, di acara kita ini kebetulan episode 6 ini adalah episode terakhir kita. Sebenarnya sedih sih karena harus berpisah di episode ini. Pengennya tuh ada terus episode seperti ini gitu. Tapi karena keterbatasan waktu juga mungkin teman-teman. Nah, buat teman-teman dari episode sebelumnya, dari episode 1 sampai 5, nah udah jangan lupa di follow juga buat yang baru nonton nih Stikes Ansiro di YouTube channelnya, karena kita ada episode 1 sampai 5. Nah, karena ini di acara terakhir Bincang Sehat Ramadan Stikes Ansiro, maka kami atas nama tim yang bertugas dan kru-kru mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada hal-hal yang menyinggung, baik itu disengaja maupun tidak. Tapi yang jelas kami tidak sengaja, karena nggak mungkin kami dalam podcast YouTube Stikes Ansiro ini kami menyindir seseorang. Nah, karena ini di bulan puasa juga bentar lagi kita mau lebaran, kami dari tim, saya mewakili tim dan kru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita diterima dan sampai ketemu di program acara lainnya di channel YouTube Stikes Al-Insiro Pekanbaru. Nah, jangan lupa follow, sekali lagi jangan lupa follow Instagramnya stikes.alinsiro dan Facebooknya Stikes Al-Insiro dan channel YouTube-nya Stikes Al-Insiro Pekanbaru, dan jangan lupa subscribe yang pastinya. Nah, sekali lagi untuk pendaftaran tadi kita udah bahas juga, untuk pendaftaran mahasiswa baru kita udah buka. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berdaftar atau pengen tanya-tanya dulu, kita ada 4 program studi. Ada 5 program studi. Kita ada profesi bidan yang baru launching. Nah, kita ada S1 keperawatan dan ada profesi nurse-nya. Kita ada S1 kesehatan masyarakat dan juga yang terakhir ini program studi yang diminati lumayan banyak karena kita ini satu-satunya yang ada di Riau, yaitu S1 terapan teknologi rekayasa elektromedis. Nah, kebetulan ini si Tova dari S1 program sarjana teknologi rekayasa elektromedis. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin daftar boleh hubungi kami di kontak 0822 8308 6699. Nah, buat informasi lebih lanjut bisa juga follow di Instagram Stikes tadi, di Facebooknya juga bisa. Nah, di luar itu kita juga ada beberapa beasiswa. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya, boleh langsung chat ke kita. Nah, itu dia. Nah, jadi buat Tova kami ucapkan terima kasih ya karena udah meluangkan waktunya. Ini mungkin Tova waktunya nggak banyak nih karena jam manggungnya sangat padat. Ini dia udah ditunggu nih nanti sore buat ngabuburit di Mall SKA nih. Nah, kami ucapkan terima kasih buat Tova udah ada luangkan waktunya di kita, di acara program kita ini. Semoga acara kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Nah, semoga yang kita bicarakan tadi itu tidak ada menyinggung perasaan siapapun. Nah, kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya pembawa acara dari Muhammad Habib Amraas dan narasumber kita Ahmad Andriza Mustafa. Nah, mengucapkan ngundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.